Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami, YouTube PT Nuansa Epoxy Indonesia. Nah, kali ini kayak langsung aja menjawab beberapa pertanyaan dari beberapa teman ya. Nah, ini ada yang tanya nih, apakah epoxy bisa diaplikasikan di lantai lembab? Nah, itu kan sering kita bahas ya. Itu gimana? Ya, oke. Ya, seperti kita sebenarnya sering kita edukasi atau kita infokan berkali-kali ya, bahwa standar lantai yang bisa diepoksi adalah cor beton. Seperti itu. Nah, ketika kita bicara lantai itu ternyata salah satu permasalahannya ini lembab ya. Nah, kalau lantai lembab itu tidak bisa langsung diepoksi. Jadi harus ada treatmentnya dulu. Nah, nama treatmentnya itu adalah treatment Epocem. Jadi treatment anti lembab. Fungsinya apa? Ya, kalau lantai lembab langsung kita aplikasikan epoksi, yaitu grinding, primer, body, lalu finish, ya nanti hasil epoksinya dia akan nggak jadi menggelembung. Jadi ngangkat ya? Iya, jadi menggelembung bahkan bisa ngangkat itu yang lotok atau minimal menggelembung titik-titik kayak karena di dalamnya kan ada airnya ya. Jadi air kan menguap dan dia menekan ke atas seperti itu. Nah, fungsinya ketika ada treatment Epocem anti lembab yaitu agar permasalahan kelembabannya itu bisa diselesaikan dengan treatment tersebut sehingga nanti setelah di treatment Epocem baru akan aplikasi epoksinya dan epoksinya nanti tidak ada masalah atau hasilnya sesuai dan bagus. Nah, ini kan apa? Perkara lantai lembab ini kan biasanya dengan umur lantai beton. Nah, iya kan biasanya gitu kan. Permasalahannya kelembaban itu kan dengan umur lantai beton. Nah, idealnya gimana? Tidak selalu sih. gitu. Tidak selalu dengan umur lantai beton, tapi kalau kita bicara umur ya, memang ketika dia lantai baru dicor itu pasti dia masih ada kadar airnya, masih bisa lembab. Nah, kenapa ketika ada cor beton baru itu kita sarankan adalah 3 minggu atau 1 bulan dari cor beton itu baru kita epoksi. Atau sekarang kan ada ya sistem cor beton yang dikeras biar dia cepat keringnya itu minimal 2 minggu. Itu kalau kita bicara lembab karena dia cor baru. Tapi ada memang area yang kondisi lantainya bukan masalah dia cor baru atau apa, memang itu lembab. Contohnya juga ketika di daerah-daerah yang pegunungan kayak gitu, itu Bogor, biasanya ya Bogor, tinggi ya? banyak kayak Malang atau mana itu juga ada yang areanya lembab. Terus kayak contohnya Banjarnegara juga ada daerah semua ya. Semua pas kebanyakan ya ketika kita bicara daratan tinggi dan rendah pasti ada yang daratan tingginya itu dia ada lantai yang memang lembab seperti itu. Nah, jadi gitu memang harus ada treatmentnya. Artinya gimana sih solusinya ketika kita menghadapi lantai yang tidak sesuai? Nah, itu ahlinya kita udah ahlinya itu. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir lantai teman lembab atau bagaimana, nanti kami punya solusinya. Jadi tidak perlu ragu. Nah, ini ada lagi yang tanya berapa harga epoksi lantai. Ini kan udah kali-kali kita edukasi ya. Iya, harganya betul. berapa? Epoksi lantai itu sekali lagi itu ringnya aja dari 500 mikron sampai ke atas. Iya, kalau untuk kita bicara epoksi yang standar ini ya, karena kan saya bicara jenis epoksi itu banyak. Nah, kalau untuk epoksi standar misalnya itu untuk yang glossy ya, itu kalau untuk 500 mikron itu sekitar dari 105, 110 per meter perseginya. Kemudian untuk 1000 mikron itu di 165.000 per meter persegi. Lalu ada 1500, 2000, kemudian 3000 mikron atau yang Euclid itu semua untuk lengkapnya sebenarnya bisa ya. Nanti konsultasi aja di kontak kami. Nah, ini ngomong nih, nego bisa nggak ada? Kalau nego bisa. Tergantung luas juga. Tergantung luas juga, betul. Kalau memang luasnya banyak ya, kenapa tidak? Kita sama-sama yang penting berjalan. Kalau ingin nego tinggal diajukan aja. Nah, seperti gitu ya teman-teman ya. Kalau nego masih bisa gitu. Ini belum harga belum masuk treatment ya, Bu? Iya, karena kan kita tidak tahu lantainya seperti apa. Nanti kita lihat. Makanya ketika untuk konsultasi itu kita tidak selalu harus survei atau cek area. Dari video pun kita bisa lihat lantainya apa tuh treatment tidak. Gitu. Kalau harga tadi itu harga pemasangan epoksi sudah include tenaga atau manpower, material, dan alat. Tapi ketika itu nanti ada lagi seperti
treatment lantai, Lantainya rusak. lantai rusak atau lantai lembab dan lain-lain, atau ada line markingnya, atau ada curvingnya, ada plinnya, itu masing-masing ada harga sendiri. Kalau untuk curving, plin, atau line marking itu harganya per meter lari. Kalau untuk epoksi lantai, kemudian dinding, kemudian treatment kayak gitu itu per meter persegi hitungannya. Oh gitu. Seperti itu. Nah, untuk informasi lengkapnya silakan bisa chat di kontak kami aja di 0859 7373 5656. Nah, itu ya teman-teman ya, harganya lainnya tadi udah disebutkan, itu belum termasuk treatment dan lain-lain. Jadi nanti tiap ini juga ada biaya untuk mob atau mobilisasi, ya itu tergantung untuk wilayahnya. Jadi nanti kan ada tanya, sudah ada biaya kok masih ada mob demo itu khususnya untuk angkut material untuk gitu-gitu ya? Iya, mob itu untuk material, alat, sama manpower. Terus kenapa tadi minta di-spill semua harganya tidak saya sebutkan, karena banyak sekali ya. Banyak sekali. Dari jenis epoksinya aja banyak. Epoksi SL atau self leveling ya, epoksi anti slip, kemudian epoksi UV coating, epoksi PU coating, epoksi Ucrit, banyak. Jadi semua dari jenisnya aja banyak, belum dari ketebalan. Nanti berjam-jam ini gitu. Nah, ini ada yang nanya nih, apakah lantai epoksi nanti bisa diperbaiki jika rusak? Maksudnya rusak. Kalau misalnya rusak, memang karena seperti ini ya, kita ada garansi pengerjaan. Nah, ketika lantai rusak itu memang akibat cat atau dari kami, itu ada garansinya. Nanti kita akan perbaiki atau kita repair. Seperti itu. Oh gitu ya. Tapi ini mau epoksi lantainya rusak, berarti itu masuk ke treatment. Kalau misalnya mau epoksi lantainya rusak, itu masuk ke treatment. Treatmentnya kita lihat lantainya rusak seperti apa. Parah apa enggak gitu ya? Parah tidak, apakah hanya treatment sedikit-sedikit atau bahkan perlu untuk betuli diperbaiki dengan mortar. Nah, kalau untuk treatment mortar itu lumayan ya, karena kan kita pakai pasir silika seperti itu. Nah, itu teman-teman ya. Jadi ini ada tanya lagi nih, apakah beton baru bisa langsung diepoksi? Beton seperti baru. Tadi saya infokan, cor beton itu kan tadi di depan sudah. Cor beton itu minimal 3 minggu sampai 1 bulan itu baru bisa diepoksi. Artinya kalau baru ya tunggu 3 minggu sampai 1 bulan, atau kalau yang cornya pakai pengeras itu 2 minggu sudah bisa. Nah ini teman-teman, jadi ini kan kebanyakan dari teman-teman ada yang kejar target ya. Jadi besok kalau mau diresmikan umpama nih, kan kebanyakan konsul kami juga kayak gitu. Ada berapa hari mau diresmikan, tahu-tahu langsung minta epoksi, ya enggak? Ya kadang bisa. Itulah jadi ketika ternyata kita epoksi ternyata hasilnya tidak sesuai, ternyata tidak ada informasi informasi jelas bahwa ternyata, atau tidak jujur bahwa ternyata lantai itu baru. Iya, ada banyak teman-teman yang gitu, ada beberapa. Karena kalau lantai baru pasti kita akan edukasi, lantai itu butuh waktu 3 minggu sampai 1 bulan agar bisa diepoksi. Seperti itu. Nah, mungkin itu aja pertanyaan teman-teman. Sampai sini dulu. Nanti kalau ada yang tanya-tanya silakan langsung aja hubungi nomor tadi ya, WA di 0859 ya 73735656, atau kunjungi langsung website kami www.nuansaepoxy.com gitu ya, tidak perlu ragu. Nah, ini kami ada lengkap, udah berbadan hukum, terdaftar, jadi tidak perlu ragu lagi bekerja sama dengan kami. Terima kasih, semoga videonya bermanfaat. Sampai jumpa lain kali di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.